Satu komando kita kawan-kawan. Ya. Satu. Kawan-kawan. Kami mengundang perwakilan dari lapangan untuk berhadir bersama kami. Kami tidak akan bubar kalau rektor tidak. Kami tidak akan bubar kalau rektor tidak berhadir kembali. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Di mana-mana banyak yang menuntut terkait dengan OKT ya. Ini uang kuliah naik 100%, ratusan mahasiswa desak rektor USU mundur katanya begitu kan ya. Ya kita lihat saja UKT-nya banyak yang naik, beasiswa kuliah kuliahnya biaya kuliahnya banyak naik begitu kan ya. Terus kemudian kos-kosan juga naik, semuanya serba naik. Maka jangan kemudian oke gas ya saat pemilu begitu kan ya. Tapi kita rasakan hari ini. Maka dengan adanya demo-demo seperti ini menunjukkan bahwa beasiswa kita, kuliah kita begitu kan ya, dalam segi dalam segi keuangan tidak baik-baik saja ternyata. Masih banyak ya mengeluh, para mahasiswa di situ mengeluh karena biaya atau uang kuliah ini sangat naik drastis katanya begitu kan. Bagaimana kalau mereka ada UKT 5, UKT 3, UKT 7 dan sebagainya? Kalau UKT 1 saya kira agak ringan, 2 ringan, 3 mungkin agak ringan. Tapi di atas 5 begitu kan ya, 5, 6, 7 bisa saja belasan juta mereka. Jadi artinya apa? Artinya wajar kalau ya para mahasiswa di situ begitu kan demo terkait dengan kenaikan drastis kuliah itu begitu kan, uang kuliah. Jadi saya kira sampai-sampai ya ada yang dilaporkan begitu kan. Sampai-sampai ada yang dilaporkan terkait dengan adanya uang kuliah selama ini. Bagaimana keterlibatan pemerintah saat ini? Pemerintah saya rasa masih belum buka suara begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang menjadi investasi yang luar biasa, yaitu adalah pendidikan, bukan makan siang gratis. Ya, ini banyak sekali, tidak hanya di berbagai kampus begitu kan ya, tidak hanya satu kampus, di berbagai kampus mereka banyak melakukan demo sana sini begitu. Akibatnya yang menjadi dampak di situ adalah orang tua mereka begitu kan. Orang tua mereka fasilitas ya itu aja mungkin ya. Ini setelah Omsud mahasiswa USU demo kenaikan UKT. Kalau rektor Unri malah dipolisikan mahasiswanya karena kritik UKT. Ya, tapi mau bagaimana lagi, wong maunya seperti ini, melanjutkan ya. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Toh yang dipilih kemarin adalah keberlanjutan, ya berlanjut UKT-nya naik. Ya inilah makanya jangan oke gas kuar-kuar memilih pemimpin yang kemudian ya hanya tidak berpihak kepada rakyat. Ya kita saya kira kita tunggu sajalah bagaimana statement dari seorang Jokowi, statement dari seorang Prabowo yang punya program ya kuliah gratis dan sebagainya begitu kan ya. Anies Baswedan sudah berkali-kali mengatakan satu keluarga satu sarjana, itu baik begitu kan ya. Jadi ini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Ngapain harus demo? Harusnya terima dengan lapang dodo katanya ya. Satu program makan siang gratis ya jadi apa? Program pendidikan gratis jadi tahu kan? Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Maka dengan adanya demo-demo seperti itu nikmati sajalah, mau bagaimana lagi begitu kan ya. Kampus itu butuh operasional. Semakin tinggi operasional semakin pula banyak biaya kuliah kita begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan. Tapi bagaimana mungkin ya seorang pemerintah ya kalau ini tidak memikirkan masalah soal UKT ini begitu. Ini tugasnya Gibran sebenarnya begitu, bukan tugas Prabowo. Mengapa? Ya karena tugas masih muda, seorang Gibran harus punya terobosan baru begitu kan ya. Ya kalau ada menurut saya pribadi hilirisasi
bebas kuliah, hilirisasi kuliah murah, hilirisasi kuliah gratis, hilirisasi kuliah bebas misalnya. Saya nggak tahu hilirisasi begitu kan ya. Maka kata Gibran, hilirisasi digital ya harus benar-benar dimanfaatkan betul. Apakah kuliahnya bayarannya tinggi tapi kualitasnya itu aja begitu kan begitu logikanya ya. Kenapa nggak pilih Anies, kan pendidikan gratis, begitulah pilih Anies ya katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen, banyak sekali komentar-komentar netizen. Orang-orang yang kemudian tertawa hari ini ya mungkin ya anaknya masih belum mengalami atau masih orang-orang mampu mereka begitu kan ya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mampu menjerit hari ini begitu kan, UKT-nya semakin mahal, di berbagai kampus mereka mahal. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah ya jalan satu-satunya ya kita harus tekan ya mereka begitu, para rektornya ya, demo mereka begitu, memberikan kejelasan begitu, kok naiknya fantastis di situ begitu, wajar memberikan aspirasi ya. Jadi saya kira demo-demo mahasiswa ini apakah didengarkan atau tidak, tapi yang jelas bagi kami adalah jauh mereka begitu kan, karena nyatanya banyak curhatan dari teman-teman dosen begitu mengatakan ya kampus itu butuh operasional yang sangat banyak di situ begitu kan ya, walaupun mereka fasilitas di dalamnya, terus kemudian uang kuliah mereka, saya kira kalau UKT-nya naik maka fasilitasnya juga naik, uang operasinya juga naik begitu kan. Saya sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Seharusnya ini ada keterlibatan pemerintah begitu kan. Pemerintah harus ada kebijakan pemerintah. Selama pemerintah tidak memberikan kebijakan apapun, ya saya kira agak jauh begitu kan ya. Tidak mungkin ini dibebani kepada rektor semua. Karena rektor itu hanya sebagai pemimpin, bukan sebagai pengelola keuangan, bukan orang yang kemudian memberikan uang kepada mahasiswanya begitu kan. Yang memberikan uang ke mahasiswa itu adalah pemerintah begitu. Ya rektor hanya ingin menjaga atau memberikan regulasi saja begitu kan ya. Tetapi keputusan ini tetap dari pusat begitu. Uang kuliah naik 100%, ratusan mahasiswa desak rektor USU mundur. Ini ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara USU ya Medan memprotes kenaikan uang kuliah tunggal UKT 2024 yang lebih dari 100%. Mereka mendesak Rektor USU Mulyanto Amin mundur dari jabatannya karena dinilai membuat kebijakan yang semena-mena. Turunkan rektor. Kayaknya mungkin salah satunya adalah rektor harus memberikan kolaborasi begitu kepada pemerintah, atau setidaknya pemerintah yang didesak. Kalau rektornya ya itu aja, mereka tidak ada komunikasi yang baik begitu kan. Saya kira jauh mereka begitu. Ya, saya memahami betul bahwa di mana-mana itu kenaikan dari UKT itu sangat tinggi begitu kan ya. Tapi bukan berarti kita harus lengah, harus mengikuti perintah dari pusat begitu kan. Karena keuangan ini kan masuk ke pusat sebenarnya begitu kan. Ya, kampus-kampus ini hanya sebagai pengelola saja. Mungkin ya atas tekanan atau bagaimana begitu kan ya. Bukan tidak mungkin di situ begitu. Karena operasional dari kampus itu sangatlah besar begitu kan ya. Bahkan miliaran mereka begitu ya. Bahkan ratusan mahasiswa datang dari sejumlah fakultas menyampaikan tuntutan mereka, membawa spanduk yang bertuliskan protes. Kalau mereka demo ya hanya saja demo sana sini, saya kira agak jauh begitu kan ya. Kalau dicarikan solusi ya ini. Salah satu mahasiswa yang ikut unjuk rasa, Alfandi Hagana di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Arab Stambuk ya 2020 mengatakan kenaikan UKT tahun ini ya sangat memberatkan bagi mahasiswa. Kuliah itu untuk semua masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu, tapi transparansi kenaikan UKT tidak ada. Dan mahasiswa seperti ditindas, UKT ada 8 golongan paling rendah di angka 500.000. Wah ini banyak begitu kan kalau ada 8 golongan begitu. Angka pertama yang paling rendah bisa 500.000 ya, terus kemudian bisa 1 juta. Terus kemudian naik lagi bisa 2,5 juta. Naik lagi mereka begitu kan ya. Ke UKT 5 misalnya begitu kan. Bisa saja ini 8 juta. Kalau mereka posisinya adalah UKT-nya yang harus kita bayarkan di posisi ke-7 ke-8, mereka belasan juta, bisa saja 15 juta ke atas begitu kan. Kalau kampus-kampus negeri, kalau mereka dapat UKT-nya di angka 5 begitu kan. 5, 6, 7, 8.
di atas 8 juta jelas mereka ya. Apakah UKT 7 sama 8? Bisa saja belasan juta. Ya kita tunggu saja begitu. Karena tidak sesuai 6 bulan ini kan saya kira ini akan cepat begitu kan ya. Hitungannya cepat. 6 bulan kuliah itu paling ya 3 bulan. 2 bulan itu mereka banyak yang kemudian free atau tidak masuk begitu kan, atau libur di situ begitu. Ini sangat-sangat disayangkan begitu kan. Maka dengan cara Anies Baswedan ada keterlibatan pemerintah sebagai pendidikan atau kampus ini sebagai investasi. Harus ada regulasi dong begitu kan. Anggaran berapa triliun di situ begitu. Berikanlah kepada mahasiswa gratis yang tidak mampu di situ begitu kan. Jadi sangat disayangkan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.